Cek sound. Halo para sekalian, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Bang Razi yang jago mengomentari, mendongeng atau ya mereview film lah. Kali ini film yang akan kita review berasal dari negara Jepang. Arigatou gozaimasu. Ya gitulah ya. Film ini berjudul Mulan yang dirilis baru-baru ini, yaitu pada tahun 2020 kemarin, yaitu live actionnya ya pada sekali. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapin makanannya yang sehat dan tidak memabukkan. Dan sebelum itu, ayo sama-sama kita ucapkan check this out. Oke, baru-baru sekalian, film Mulan merupakan film anak zaman milenial yang beradaptasi dari film kartunnya, yaitu dari Disney pada tahun 1998 dan dibuat kembali di tahun 2004. Dan kini Disney mengangkatnya ke dalam live action juga. Dan dari berbagai masalah pembuatan film ini, film Mulan cukup memuaskan para penikmat film action meski tidak seheboh film animasinya. Dan juga film ini dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti Jet Li, Donnie Yen yang dulunya pernah berperan sebagai Yip Man. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa berdoa sebelum kita makan. Maksudnya kita mulai bukan dongeng lagi. Kita mulai review film ceritanya. Di awal scene film kita diperlihatkan seorang anak dan dia adalah Mulan kecil yang ini bukan Mulan Jamila ya, anak Pak Haji yang sedang berlatih bersama sang ayah. Dikatakan Mulan memiliki bakat yang spesial dari Chi yang kuat. Chi itu apa sih? Chi adalah tenaga dalam atau di film Shinobi disebut dengan cakra. Mulan hidup di mana wanita tidak boleh melakukan hal yang dilakukan laki-laki karena akan membawa malu keluarga. Kalau zaman modernnya emansipasi wanita, maksudnya emansipasi wanita ya. Dan wanita akan dikatakan berhasil apabila bisa melayani suami dengan baik, ya kayak di film ini ya. Oke, lanjut. Kemudian scene beralih kepada keluarga KUA, bukan KUA ya. Pada zaman ini satu keluarga besar bisa membuat rumah seperti satu stadion bola yang bentuknya melingkar. Unik juga ya. Dan mereka semua tinggal di sana dengan bertetangga hingga pada suatu saat Mulan membantu ayahnya menggiring anak ayam di Mulan kecil ya. Dan ayam yang terakhir yang digiring oleh Mulan malah bertindak liar dan mengacaukan si rusun, dan Mulan mengejarnya dengan penuh semangat sampai ke atas loteng. Hingga akhirnya Mulan terpleset dan dia dengan sigap bisa menyelamatkan dirinya. Ayahnya terlihat bangga, namun semua keluarga kurang senang dengan apa yang Mulan lakukan, dan mereka menganggap Mulan seperti anak cowok dengan gak wajar jika cewek bisa melakukan hal seperti itu. Dan pada saat malam Mulan sedang menyisir rambut adiknya, ayah dan ibunya sedang mempermasalahkan yang dilakukan oleh Mulan tadi pagi, dan mereka berdiskusi dengan keras hingga akhirnya sang ayah memutuskan untuk memberitahu kepada Mulan untuk tidak menggunakan Chi-nya lagi dan berlakulah seperti wanita pada umumnya. Dan untuk membanggakan orang tuamu, Mulan pun terlihat sedih, namun dia menuruti kemauan ayahnya. Oke, lanjut. Setelah itu beberapa tahun pun berlalu di jalur perdagangan yang paling populer di masanya, yaitu jalur sutra. Bagi kalian yang nggak tahu jalur sutra, fix kalian nggak pernah sekolah ya. Terlihat seorang pedagang dari Timur Tengah sedang berjalan menuju Cina dan melihat bayang-bayang Fata Morgana ya benar. Dan tiba-tiba dia dicegat oleh seorang wanita sipit dan masuk ke dalam raga orang itu. Sepertinya kayak dihipnotis itu ya. Dan sampailah orang Timur Tengah itu di tembok gerbang besar yang dimana di pusat perdagangan tempat berada. Ada beberapa tentara yang sedang menyerang gerbang tersebut dan mulailah terjadi pertempuran di sana, di mana lelaki yang dimasuki tadi memulai serangan dari dalam. Wah, penyusup ceritanya ini ya. Singkat cerita, kota pun tersebut berhasil diambil alih dengan cepat oleh para prajurit tersebut. Dan prajurit yang dirasuki kembali, yang tersisa di benteng tersebut, kembali dirasuki oleh wanita sipit, kembali melapor pada sang raja. Lalu sang raja mulai membuat aturan wajib militer bagi setiap warganya, di mana setiap keluarga wajib mengikuti pelatihan militer dan dikirimkan ke kerajaan untuk dilatih di sana. Dan setelah laporan, si tentara pun pergi dan menjadi burung Hitachi. Nggak tahu burung apa aja ya. Dia pun pergi menemui Morrigan, pemimpin dari pasukan Rouran yang menyerang tadi dan sepertinya dia adalah kaki, tangan, kepala, pundak, badannya, maksudnya anak buahnya dari Rouran ya.
Namun dari percakapannya, si perempuan penyihir itu nggak bisa apa-apa karena hanya pemimpin bauran lah yang mau mengakui kekuatannya. Dan juga di masa itu perempuan tak boleh melebihi kekuatan laki-laki. Kemudian Sin beralih ke Mulan dewasa. Terlihat dia sedang naik kuda mengejar 2 ekor kelinci dengan pemandangan yang sangat indah di sekitarnya. Dia pun langsung pulang ke rumah dengan penuh semangat. Namun dia mendapatkan kabar yang kurang baik. Setelah dia mendapatkan kabar bahwa dia sudah mendapatkan jodoh untuk dirinya dan Mulan akan segera dinikahkan. Dia pun diajarkan menjadi wanita sejati dan dia diadani dengan cantik pada zaman mereka. Kali menurut Bang Zi sudah kayak Barongsai ya. Dia pun datang ke tempat latihan menjadi wanita sejati bersama adiknya dan dengan harus sopan, cantik, santun dan tidak memabukkan. Seperti si putri keraton lah kurang lebih ya. Itulah wanita sesungguhnya, kata si Maerot pada zamannya yang mengajak Mulan ke sana. Hingga tiba-tiba muncullah Abang Spidey atau laba-laba. Ternyata si adik Mulan yang sangat takut kepada laba-laba tersebut dan Mulan pun menutupi laba-laba itu dengan teko. Namun dia malah dimarahi oleh Maerot dan ketika dia memindahkan teko itu, laba-laba itu merayap dan terjadilah kejadian cekcok dan kocak. Dan acara pun berakhir gagal. Lalu keluarga Hua pun dicemooh karena tidak mendidik wanita dengan benar. Namun tiba-tiba datanglah utusan dari kerajaan dengan menaiki kuda untuk mengumumkan perintah wajib militer kepada seluruh warga keluarga hingga sampai juga kepada bapaknya Mulan dan pergi mengambil surat tersebut. Kami tidak memiliki anak laki-laki, kata ayahnya. Maka biarkan saya saja yang berperang, kata ayahnya Mulan. Namun ketika melihat kondisi ayahnya, Mulan sepertinya tidak mungkin untuk ikut berperang. Namun sang ayah tetap ingin mengabdi kepada sang raja. Dan ketika makan bersama anak dan istri, mengeluhkan keputusan dari sang ayah. Namun ayahnya marah karena dia merasa perintah raja adalah panggilan hatinya dan bisa membuat malu nama keluarga di hadapan kerajaan jika tidak mengikuti perintah. Dan Mulan mengatakan, jika saja aku laki-laki, ayah tak perlu lagi pergi berperang dengan kondisi seperti ini. Lalu ayahnya pun pergi. Oke, kita lanjut. Di malam harinya, Mulan mencoba mendekati ayahnya yang sedang memegang senjata. Namun dia tentu saja tangannya bergetar seperti nada dari Nokia karena udah uzur kali ya. Dan esok harinya ayahnya harus pergi menjalankan tugas dan Mulan tahu jika ayahnya pergi maka sudah dapat dipastikan dia tidak akan kembali lagi. Dan ketika ayahnya tidur, Mulan mencoba menggunakan pedang yang memiliki ukiran setia, jujur dan berani kayak Dasadharma Pramuka. Dan karena dia tidak mau ayahnya pergi, lalu Mulan mengambil baju zirah ayahnya, juga senjata ayahnya, serta seperangkat alat perang ayahnya. Dan kini dirinya lah yang pergi menggantikan ayahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya dan berpura-pura menjadi seorang laki-laki gagah. Dan tentunya tanpa sepengetahuan dari siapapun. Hingga di pagi harinya, ayah dan ibunya dibuat kaget dikarenakan seperangkat alat perang ayahnya sudah tidak ada di tempatnya bersama si Mulan juga tidak ada. Dan mereka pikir Mulan lah yang melakukan hal ini dan mereka tak bisa melakukan apa-apa dan hanya berdoa kepada dewanya, yaitu Dewa Phoenix menurut kepercayaan mereka. Dan di perjalanan, Mulan harus melewati lembah, gunung, sungai, dan hutan rimba dengan berkendaraan kuda. Dan juga dia harus melewati gurun salju dan gurun pasir hingga membuat dirinya kelelahan. Malumlah ya, zaman itu nggak ada GPS. Oke, kita lanjut. Dan di perbekalan hanya ada satu apel busuk saja, namun Mulan memberikannya kepada kudanya. Ini perbekalan yang terakhir dan sambil mengatakan, kau harus makan supaya kau kuat membawaku. Hingga saat Mulan tersadar matahari sudah terik, tiba-tiba datanglah burung Phoenix yang menuntunnya ke arah jalan di mana Mulan ingin menuju. Dan tentu saja Mulan sampai dengan selamat di pintu gerbang warrior. Di sana Mulan mulai berbaris dan bertemu dengan teman seangkatannya sambil harus merahasiakan jati dirinya yang sebenarnya. Hingga suatu ketika terjadi keributan antar prajurit yang menyebabkan Mulan terjatuh dan dia mau dibantu oleh Kong Gui, namun bukan dia harus berpura-pura menyembunyikan jati dirinya dan tak menyambut uluran tangan Kong Gui, bukan biskuit Kong Guan ya. Dan mereka malah akan bertarung hingga datanglah ketua pelatih atau trainer mereka yang bernama Tung yang diperankan oleh kakaknya Bang Razi, Donnie. Kemudian Tung bertanya nama kepada Mulan dan Mulan memilih nama Hu Huajin untuk menjadi namanya. Singkat cerita, Mulan ditempatkan di barang
dan barang-barang yang bersama para laki-laki. Dan dia mulai kaku karena dia adalah seorang wanita. Ya tahulah kalau laki-laki lagi ngumpul, apalagi kalau nggak buka baju dan pamer otot, sedangkan Mulan kagetan dengan hal yang tak biasa itu. Dan ketika mereka disuruh mandi, Mulan mulai bingung, masa iya dia harus mandi bareng laki-laki, mabar gitu ya sama laki-laki. Lalu ia memilih sukarelawan menjadi penjaga tower daripada harus mandi hingga di pagi hari, barulah ia bisa tidur dengan buka penutup dadanya. Oke, kita lanjut. Keesokan harinya, Mulan pun mulai berlatih dengan diberi peringatan terlebih dahulu. Jika mencuri, membelot, atau pacaran di area camp warrior, hukumannya adalah mati. Dan jika tidak jujur, akan disesingkan dan menjadi aib bagi negara dan keluarga. Di sana Mulan mulai termenung. Kayaknya masuk juga semua yang diomongin dia, ya gitu ya. Termasuk adalah dirinya. Mulan gak jujur karena berpura-pura menjadi laki-laki. Latihan pun dimulai dari berkuda, memanah, bertarung, atau baku hantam, hingga gulat, hingga membawa ember berisi air dengan tangan harus lurus ke atas bukit. Ya berat ini ya. Latihannya udah berat banget ini. Sudah beberapa hari mereka latihan dengan serius hingga Mulan dekat dengan si Hongwei. Mereka pun suka berlatih bersama hingga di sebuah momen tak sadar Mulan mengeluarkan keahlian aslinya, yaitu dengan menggunakan Qi yang membuat tentara yang lain heran sekaligus takjub. Mulan pun merasa bersalah, namun di sini berbeda, keahliannya malah mendapat pujian dari teman-temannya. Dan hari pun berlalu, para musuh pun mulai melakukan serangan kembali, dan Mulan pun mulai biasa mengontrol Qi-nya dengan baik sampai-sampai dia menjadi prajurit paling berbakat di antara yang lain. Hingga hari peperangan pun datang. Meski latihan belum sepenuhnya selesai, mau tidak mau mereka harus siap berperang karena di batalion yang lain sudah banyak yang tewas dan memakan banyak korban jiwa. Dan di malam harinya mereka pun berangkat, dan benar saja banyak sekali korban yang berjatuhan di pinggir jalan. Setelah mereka sampai di tempat tujuan, dan kini mereka harus mengatur ulang strategi. Tepatnya di hari esok, sebelum bangsa Rohan menyerang, mereka harus mencegahnya terlebih dahulu. Lalu keesokan harinya peperangan sebenarnya pun dimulai. Oke, baru-baru Bang Razi sekalian, kita akan lanjutkan di part kedua selanjutnya. Bang Razi akan upload di hari esok. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tetap stay tune terus di channel Bang Razi. Wow.